quality control di sini disebutkan ratib sanawinya sekitar 360.000 rial ya. Kemudian di sini ada pembuka Syirkah Sinaiyah Kubra Hilman Tiqah Riyadh ya. Kemudian di profil perusahaan yang menyampaikan lowongannya. Ini adalah kebutuhannya ya. Kebutuhannya adalah mudir muraqabah al-judah ya. Pekerjaan utamanya adalah ini ya, al-i'dad wa mutaba'ah al-khatat gitu. Kemudian ini kualifikasinya ya. Dia darajah al-bakalarius sarjana ya di bidang teknik elektronik, kemudian dia memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Ini kualifikasinya. Yang kedua juga sama, ini lowongan pekerjaan sebuah perusahaan teknik ya, teknik. Ini jenis pekerjaannya mudir am di tatwir al-amal ya, manajer pengembangan program. Kemudian pekerjaan utamanya adalah ini ya. Gitu. Kemudian kualifikasinya yang ini. Kemudian pengalaman khibrah atau pengalaman yang dimintanya adalah 7 tahun ya. Sab'a sanawat. Ya, kalau ini kan khamsa sanawat begitu. Nah, dari iklan ini kemudian diturunkan menjadi sebuah istimarah atau formulir. Oke, nanti ini kita bisa dikerjakan di belakangan saja. Gitu ya. Ini hanya melengkapi saja kan. Gitu ya, watib, muqarrar amal dan seterusnya. Nah, kemudian dari tadi istimarah itu ya. Ini contoh iklan yang kedua. Diturunkan menjadi sebuah formulir seperti ini. Oke. Jadi ada dua urgensi ya untuk mempelajari istimarah ini. Pertama adalah mungkin antum nanti akan mendapatkan fursah amal gitu ya. Yang istimarahnya bilughah al-arabiyyah. Apakah itu karena bagian dari kompetensinya, dari kafaahnya, atau memang antum nanti mendapatkan fursahnya di Saudiyah misalnya ya, di Arab Saudi. Setidaknya antum tahu apa yang harus diisi. Meskipun ini sebenarnya sederhana sekali. Yang kedua, kenapa penting urgensinya adalah ketika antum nanti mendapatkan tugas kepanitiaan dalam seminar internasional ya, dalam an-nadwa al-ilmiyah al-ibtiradiyah, atau misalkan ketika akan ada seminar online, biasanya kan panitia itu diminta untuk membuat sebuah formulir yang diisi. Ya. Nah, supaya kita ada gambaran apa yang perlu disiapkan kira-kira ini. Meskipun ini dalam konteks adalah dalam fursah al-amal gitu ya. Ini ada nama si pelamarnya gitu ya. Ini ada nama orang tua, ada nama kakek gitu ya. Saya secara budaya kurang terlalu paham apakah memang ketiga nama ini harus dicantumkan. Hanya kan kalau di Arab itu ya ada aturan bahwa untuk paspor itu kan harus 3 suku kata. Ya, harus 3 suku kata. Dan biasanya nanti apa namanya? Kalau memang namanya hanya kan rata-rata orang Indonesia hanya 2 gitu, 2 kata ya, kata-kata rata-rata atau beberapa orang. Biasanya nanti ditambah dengan bin gitu ya, ditambah dengan bin untuk menambahkan suku kata yang ketiga dan seterusnya. Jadi kalau ini misalkan imadul hamdulillah itu kan baru 2 kata ya. Nanti kalau harus mau melanjutkan dirosah misalkan di luar negeri, misalnya dia harus 3 kata. Kemudian banyak ya bintang paramita atau 2. Kalau nama saya sudah 3 kebetulan. Nah, seperti misalkan salah satu dosen kita kan itu ada Ustadz Kamal ya. Ustadz Kamal Muhammad Kamal bin Abdul Hakim. Ternyata setelah cerita itu bin Abdul Hakim itu ditambahkan karena dulu ketika beliau akan kuliah ke Sudan itu perlu 3 suku kata gitu minimal gitu kan. Jadi Muhammad Kamal jadi ditambahkan pakai bin Abdul Hakim gitu. Jadi nah mungkin itu gitu ya. Ini budaya secara budayanya begitu. Jadi di sini makanya dituliskan ismul ab, ismul jad gitu ya. Kemudian ada jinsiyah, ada makanul milad ya, tempat lahir, kemudian tanggal lahir,
Kemudian ini status sosial, ya, apakah menikah atau belum, gitu ya. Nanti ini antum perlu paham, gitu ya. Menikah yang mana, bujang yang mana, gitu. Kemudian ada raqmul jawaz safar, ya. Jadi kalau misalkan memang untuk memiliki paspor ditulis di situ. Kemudian ada unwan alamat, ya. Di sini ada daulah, ada Al-Madinah yang lengkap sekali. Kemudian ada Al-Hatib, mungkin sekarang diganti dengan WhatsApp gitu ya. Biasanya Hatib itu. Dan yang terakhir ada Al-Barid, Al-Elektroni, ini email. Oke. Kita lihat dulu teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diingat oleh teman-teman ketika mengisi nanti ya. Kalau formulirnya seperti ini. Oke. Saya coba keluar dulu sebentar. Oke, tadi yang mungkin sifatnya thaqafiyah gitu ya, budaya yang tidak ada di formulir kita, ya diantaranya adalah tadi mencantumkan nama orang tua ya, ayah dan kakek. Oke, sebentar. Saya share lagi. Salah. Nah, ini yang menjadi aspek budaya ya, teman-teman yang tidak ada di kita. Ini nama orang tua, nama kakek ya. Di kita kan tidak ada. Kita kan nggak pernah ditanya. Jarang lah ya, jarang ya. Meskipun ada sekali-kali saya pernah juga mengisi. Kalau di akun bank itu memang ditanyakan nama ibu ya. Betul ya? Nama ibu kandung ya. Kalau di Arab itu dia meminta nama ayah dan kakek. Kenapa? Karena di budaya Arab itu ya, itu kalau dalam istilah sosiologi itu namanya adalah patriarki ya, patrilineal. Jadi garis keturunan ayah yang dilihat ya. Jadi ayah yang dilihat. Makanya kan yang menjadi wali nikah nanti untuk antum ya atau antuna ya, akhwat yang akan menjadi wali nikah itu kan harus dari garis ayah ya. Kalau ayah tidak ada bisa paman, tapi harus dari garis ayah gitu. Tidak dari garis ibunya. Ini makanya kenapa ini dituliskan di sini ismul ab, ismul jad gitu ya. Karena patrilinealnya itu yang menjadi dasar di Arab Saudi itu gitu. Sehingga dalam Islam itu teman-teman, seorang anak yang mohon maaf dia lahir dari hubungan yang tidak sah, orang pernikahannya dianggap tidak memiliki ayah meskipun secara biologis ketahuan siapa. Karena itu ya, dalam Islam itu hubungan ayahnya itu sangat kuat gitu. Ya ini yang menjadi apa namanya, bagian dari sakofah ya dalam pengisian istimarohnya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin mau studi lanjut ke Arab Saudi gitu ya, atau bekerja ya, disiapkan saja harus tahu nama orang tuanya gitu ya. Gitu. Paling tidak biasanya pakai bin atau binti ya. Gitu. Kalau Imad ya bin siapa, kalau Rara ya binti siapa gitu. Kemudian yang jarang juga mungkin ditemui dari kita ya, artinya tidak semua formulir menggunakan adalah ini ya, tentang nomor paspor. Tentu karena di kita jarang. Kalau akun bank ini memang mirip ya, karena lengkap sekali. Kalau kita biasanya menggunakannya adalah nanti nomor KTP. Nah, ini ditanya raqmul jawaz safar, jadi paspor gitu ya, yang dituliskan di sini. Kemudian di sini yang teman-teman perlu tahu ya, ini jangan sampai salah ngisi yang ini. Al-halah al-ijtimaiyah nih, status sosial ya. Ini ada mutazawij, ada azab. Azab itu kan bujang ya, bujang belum menikah. Kemudian mutazawij itu adalah sudah menikah. Nah, pertanyaannya, nggak tahu saya tapi ya, saya tidak tahu, belum pernah menemukan.
Kalau di kita itu kan sangat lengkap untuk al-hal al-ijtimaiyah, ya. Bukan hanya ada bujang dan menikah, tetapi biasanya ada juga statusnya duda atau janda. Tapi di sini hanya ditulis dua ya, ajab atau mutazawwij. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini perlu jangan sampai salah mengisi ya. Jadi alangkah lucunya kalau pertanyaan sederhana ini teman-teman salah mengisi gitu ya. Harusnya yang belum menikah dia malah memilihnya mutazawwij gitu ya. Itu kan akan jadi panjang nanti urusannya kalau di Timur Tengah ya. Gitu ya. Boleh jadi nanti malah diminta mahramnya siapa gitu. Oke. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah al-barid al-elektroni, ini email ya. Ini mohon diingat hal-hal mendasar seperti ini jangan sampai salah lagi ya. Al-barid al-elektroni itu email, teman-teman, karena masih banyak ketika kakak-kakak kelas antum yang akan sidang tuh salah persepsi ya. Al-barid al-elektroni itu tertukar nanti dengan kode pos gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Oke. Kita lihat contohnya adalah enggak ya? Oh, tidak ada. Oke. Jadi ini tentang istimarah ya, tentang formulir. Yang perlu diperhatikan adalah apa saja yang biasa perlu diisikan. Nah, ini ya. Nanti penugasan untuk istimarah ini teman-teman tolong buat satu contoh formulir pendaftaran seminar ya. Istimarah gitu ya. Istimarah li nadwah al ilmiah ya. Jadi formulir untuk nadwah ilmiah, untuk seminar ilmiah ya. Tolong dibuat ya. Dibuatnya silakan temanya apapun, pokoknya tentang formulir pendaftaran formulir pendaftaran nadwah ilmiah ya atau muktamar. Silakan nanti tolong dibuat. Ya, ini sederhana saja sebenarnya untuk materi tentang istimarah ini. Yang penting yang perlu diketahui adalah teman-teman mohon nanti ada beberapa hal yang jangan sampai salah mengisi ya. Seperti ini nih, yang penting al-hal al-ijtimaiyah ya. Ajab atau mutazawij ya. Ajab itu bujang atau ya singal lah gitu ya, belum menikah. Mutazawij itu artinya sudah menikah. Oke, itu yang paling penting sih menurut saya nih, untuk diperhatikan jangan sampai salah mengisi. Oke, kemudian bahan yang kedua tadi saya sampaikan tentang paragraf ya. Tentang paragraf. Tentang paragraf. Ini al-fiqrah wal fikrah ya. Jadi paragraf itu ada yang menyebutnya fakrah ya. Tapi dalam buku ini disebut juga fikrah. Ya, ada yang menyebut fakrah, ada fikrah. Jadi antara fikrah dan fakrah ini fikrah dan fikrah ini ya, fikrah dengan fikrah pakai qaf dan kaf ini adalah sesuatu yang berhubungan. Kenapa? Nanti akan kita lihat. Ya. Cuman di sini di dalam box ini ya kita bisa membaca bahwa jika kita memperhatikan ya sebuah halaman ya atau sebuah judul, sebuah makalah, kita akan melihat bahwa satu halaman itu, satu tulisan itu dia akan terbagi ke dalam beberapa bagian. Ya, tiap bagian itu dia terdiri dari beberapa baris gitu ya. Kemudian di tiap kita juga bisa memperhatikan di setiap bagian itu ada ya. Di sini disebutkan di satrin yab'adu qalilan anil hamis al-aiman. Jadi ada bagian yang menjorok ke kanan. Ya, jadi baris yang awalnya menjorok ke kanan itu pertanda adalah fikrah gitu ya, paragraf. Itu hal yang sudah kita mafhum bersama. Di sini jelaskan ya, kalau dalam bahasa Indonesia dia menjorok ke kiri, aisar ya, kalau ini aiman. Dia menjoroknya ke kanan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah teman-teman gini. Dalam setiap tulisan yang antum buat nanti, setiap tulisan itu akan terdiri dari beberapa paragraf atau fikrah. Nah, setiap fikrah itu yang perlu diperhatikan adalah satu, dia harus menjorok ke sebelah kanan.
untuk tiap awal paragraf baru. Ya. Meskipun dalam beberapa artikel ilmiah itu sekarang ada yang tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, likulli fikratin, ya, fikratin ra'isiyatin wahidah. Setiap paragraf itu ada satu pikiran utama yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi ketika antum membuat paragraf itu mesti harus ada satu pikiran utamanya dulu. Apakah dia di awal atau di akhir, induktif atau deduktif. Gitu ya. Nah, misalkan dalam contoh ini ya, dalam contoh paragraf ini dia berbicara tentang urgensi waktu. Di sini kalimat pembukanya lil waqti ahamiyatun kubra fi hayatil bashar ya. Fal waktu huwa umrul insan bal hayatuhu kulluh. Bal hayatuhu kulluha. Ini yang pembukanya ini kalimat pertamanya ya. Oke. Kemudian kalimat terakhirnya adalah ini ya, wal waqtu ala ahmiyatihi la yumkinu dan seterusnya sampai mustaqbal. Ini kalimat terakhir. Nah, saya sampaikan tadi likuli fikratin wahidatin ya. Untuk setiap fakrah atau fikrah itu harus ada pikiran utamanya. Oke. Menurut antum kira-kira pokok pikiran yang pada paragraf ini dia ada di awal atau di akhir? Coba silakan diamati ini. Yang lil waqti ahamiyah kubra atau yang wal waktu ala ahamiyatihi la yumkinu dan seterusnya. Coba. Coba Fatur. Fatur hadir tidak? Atau hanya Zoom-nya saja yang hadir? Fatur tidak ada. Oke. PJ tolong tulis ya. Fatur tidak ada. Oke. Yang jelas ada aja lah. Imad, menurut antum ini fikrah isiyahnya di awal atau di akhir yang kira-kira paragraf pertama? Oke, silakan. Yang mana Mat kira-kira? Ditulis aja di chat Mat, tidak apa-apa kalau sedang di kendaraan ya. Oke, saya langsung saja ya, karena tidak ada ini respon. Kalau menurut saya ini kalimat yang mewakili itu adalah di akhir gitu ya. Karena kan ini adalah penjelasan dari penjelasan tentang waktu yang ini yang ahamiyatul kubra ya fi hayatil bashar, kemudian sampai ke sini ya wal waktu tarwatun la tuba'u ya wala tustari itu. Waktu tidak bisa kembali, tidak bisa dibeli. Itu kan penjelasan tentang waktu gitu kan. Penjelasan tentang waktu. Nah, artinya bukan masalah di depan dan di belakang, tapi yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, setiap
paragraf itu ya, dia mesti ada satu kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini dia bisa dikembangkan di awal atau di akhir. Selalu begini ya, kenapa ya kalau tidak dicoret? Saya ulangi. Nah, jadi kalimat pikiran utama itu nanti bisa diperjelas, baik dia alurnya maju atau mundur, ya. Itu dengan beberapa cara. Satu adalah dengan perincian seperti ini, ya, karakteristik waktu itu penting, tidak bisa dibeli, gitu ya. Kemudian tidak bisa kembali, tidak bisa disewakan, tidak bisa dilipat gandakan, pokoknya ini perincian. Bisa berlawanan, ya, bisa menjelaskan sesuatu yang berlawanan. Jadi di setiap paragraf itu harus ada satu pikiran utama yang kemudian nanti dijelaskan dengan teknik tadi listing, ya, penjelasan perincian atau dengan komparasi, ya, muqaronah, perbandingan, atau mungkin dengan perlawanannya. Dalam contoh ini adalah dia menggunakan al-ihsa, ya, listing gitu. Oke. Nah, yang kedua kita lihat ya, wa min fawaidi iradatil waqti, ya, sampai ke ghairu dzalik gitu. Nah, di sini juga setiap paragraf pasti ada pikiran utamanya. Ya, gitu. Sama dengan paragraf yang ketiga juga. Anasu mutasawuna fil waqti al-yaumi, ya. Ini juga sama gitu ya. Dia ada pikiran utamanya. Jadi setiap paragraf ini mesti harus ada satu dulu. Mana yang pikiran utamanya? Ya. Baru nanti kemudian dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas yang lain. Gitu, teman-teman. Nanti baru itu adalah sebuah syukrah gitu ya. Sebuah paragraf yang apa namanya? Sebuah paragraf yang dia memiliki tadi struktur tadi. Ya, struktur kalimat utama dan kalimat penjelas. Gitu, teman-teman. Ini mesti seperti ini. Ya. Sehingga nanti antum ketika akan menulis paragraf, tulis dulu ini ide pikiran utamanya apa. Ya. Nanti boleh disimpan di depan, boleh di belakang, silakan. Kemudian untuk memperjelas atau untuk untuk mengembangkan kalimat utama menjadi sebuah paragraf, pilihannya nanti bisa beberapa hal tadi saya sampaikan. Dia listing, ya. Listing itu perincian dari kalimat utama, misalkan begini. Imad adalah siswa yang pandai. Kepandaian Imadnya itu apa? Dijelaskan. Misalkan begitu ya, ketika mengerjakan tugas dia paling awal selesai, ketika dia hafalan dia paling awal hafal dan seterusnya, itu listing namanya, ya. Atau bisa perbandingan, gitu ya. Misalkan kalimat awalnya gini, ya. Rara secerdas Dwina, gitu ya. Rara secerdas Dwina. Nah, perbandingan atau bisa gini, dia menceritakan dulu Rara, ya, Rara gimana orangnya, kemudian nanti datangkan pembandingannya. Nanti di akhir, ya, disimpulkan kalimat utama. Rara dan Dwina sama-sama mahasiswa yang cerdas, gitu ya. Nah itu. Jadi cara untuk mengembangkan kalimat utamanya di sebuah paragraf itu bisa beberapa hal, teman-teman. Ya, dalam konteks ini ia menggunakan istilah listing. Jadi kalau ingin mempermudah bagaimana antum membuat paragraf, saya sarankan menggunakan al-kharit ad-dihni gitu ya. Jadi peta konsep mind mapping. Mind mapping itu kan nanti ada satu tema utama, kemudian dia ada percabangannya ke kanan kan, atau boleh ke bawah. Nah, tema utamanya dulu apa? Itu anggapnya sebagai kalimat utama. Nanti kemudian perincian pengembangan kalimatnya itu untuk menjadi sebuah paragraf apa? Kemudian dikasih lagi sub cabangnya apa? Itu baru akan menjadi sebuah kalimat paragraf nanti. Dan jangan lupa untuk menyambungkannya antara kalimat itu supaya koheren pakai adawatur rabti. Ya, begitu. Baik.
kita coba lihat ya paragraf yang lain ya. Kita coba lihat kalimat yang lain. Nah, ini misalkan ada, anggaplah yang ini ya. Nah, yang nas yang ini nih. Idaratul waqti ya. Dia kalimat pertamanya adalah cukup panjang di sini. Idaratus sahihah li waqtika tudifu ila hayatika sa'atin tiwalan ida ahsanta ya, dan seterusnya sampai ke sini ya. Ma yusamma mudayyi'at al-waqt. Oke. Nah, menurut saya ini adalah kalimat utama. Ya. Biasanya kalimat utama itu dia kalimatnya lengkap. Kemudian baru nanti ke sini. Ya, ini kan listing juga nih kebanyakan. Ini kan kita berbicara tentang idarah al-waqt ya. Idarah al-waqt itu apa namanya? Manajemen waktunya itu apa? Dia listing nih ya. Misalkan ini dia menyampaikan khamsa asyra daqiqah kula yaumin ila nasyatik al-yaum dan seterusnya. Nah, ini listing ya. Jadi perinciannya begini. Ya, kita coba lihat apakah ada paragraf yang muqaranah, perbandingan ya atau kontradiksi. Saya lihat di buku yang lain. Ya. Oke. Oke, saya sampaikan dulu begini ya teman-teman. Ini tadi saya sampaikan idealnya paragraf itu kan syukrah itu dia cenderung menjorok ke kanan ya. Tetapi ternyata ada beberapa teks Arab yang dia menuliskan paragraf itu tidak menonjol gitu ya. Seperti ini nih ya. Dia langsung saja tidak ada menonjolnya ajra ahadun maraqid ajrasat al-ijtimaiyah fi amrika dirasah an taksir wasail itisal gitu ya. Dia tidak menjorok ke kanan gitu ya. Ini hal yang lain yang ternyata kita temukan gitu ya pengecualiannya. Tapi idealnya sebagaimana dalam bahasa yang lain memang sebaiknya dia menggunakan apa namanya? Idealnya dia menggunakan style atau gaya yang menjorok ke kanan supaya apa? Supaya terlihat di mana kita secara ini kita bisa melihat mana paragraf awal, mana paragraf kedua. Secara psikologis katanya kalau paragraf itu menonjol ke kanan atau ke kiri ya, dia si pembaca tidak akan merasa kelelahan gitu ya. Oke, teman-teman, saya belum menemukan untuk yang jenis paragraf yang kontradiktif ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan tadi adalah bahwa
dalam sebuah tulisan pasti antum membuat sebuah paragraf. Nah, paragraf itu nanti catatannya tadi ya, dia harus menjorok ke kanan. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, setiap paragraf itu dia wajib memiliki satu fikrah ar-ra'isiyah atau ya al-fikrah ar-ra'isiyah al-wahidah. Jadi dia memiliki satu pikiran utama untuk nanti kemudian dikembangkan menjadi pikiran-pikiran atau kalimat-kalimat pengembang yang lainnya. Ya, tekniknya itu biasanya adalah listing. Listing itu adalah penjelasan sifat dari kalimat pertama. Tadi saya mencontohkan, kalau saya menceritakan tentang kecerdasan atau kepintaran Imad, berarti bentuk kecerdasan detailnya itu apa, itu saya sampaikan. Kira ya teman-teman. Ini kita baru bicara tentang paragraf. Karena kenapa? Karena nanti paragraf itu kemudian satu dengan paragraf yang lain, dia harus membuat satu ide yang utuh ya dalam narasi yang utuh. Jadi nas dia tetap meskipun terdiri dari beberapa paragraf, tapi harus ada temanya dari seluruhnya itu. Seperti ketika antum kemarin membuat mulahos tentang Al-Quran, itu kan ada tentang nuzulil wahyunya, ada tentang makiyah madaniyahnya, itu adalah pikiran utama pada setiap paragraf, gitu kan. Tetapi dari semua pikiran utama itu ada satu tema yang umum yang mencakup semuanya yang disebut dengan al-mu'jizah al-khalidah kalau tidak salah ya, dari wahyu yang kekal gitu. Nah itu teman-teman salah satu bukti bahwa setiap tulisan itu pasti memiliki paragraf dan paragraf itu terdiri dari satu pikiran utama ya gitu. Untuk sementara itu dulu saja yang perlu dipahami. Nanti setelah teman-teman bisa membuat satu paragraf yang ada satu kalimat intinya, teman-teman kemudian nanti harus mengkoherenkan antar ide-ide dari setiap paragraf menjadi satu kesatuan utuh dalam sebuah nas. Gitu. Oke, silakan ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Jadi kita belum ke ini ya, belum ke risalah ar-rasmiyah. Tapi kita harus melalui tahapan ini dulu sesuai dengan buku supaya saya tidak mengacak. Nah, oke. Penugasan dari saya teman-teman ya. Satu tadi teman-teman buat istimarah ya untuk kepentingan an-nadwah ilmiah gitu. Silakan dibuatkan tugasnya. Kemudian yang kedua teman-teman silakan kerjakan yang ini ya terkait dengan fikrah tadi. Sebentar. Oke. Kemudian teman-teman ini nanti kalau bukunya belum saya bagikan mohon PJ mengingatkan ya. Saya perasaan sudah memberikan tapi saya lupa. Nah, yang tadi yang istimarah itu antum membuat istimarah tentang untuk kepentingan an-nadwah al-ilmiyah ya. Yang kedua kemudian antum silakan ini ya mengerjakan yang nomor ini saja. Nomor ini saja langsung. Ya. Ini nih ya. Uktub mawdu'an an al-waqt ya. Yatakawan min salasi fiqrat mustafidan fihi minal ma'lumat as-sabiqah. Ya. Jadi silakan teman-teman menulis sebuah tema ya terkait dengan waktu ya. Boleh dengan tadi melihat pada teks yang ada di atas sebagai contoh begitu ya. Silakan dibuat saja dulu. Gitu. Kemudian nanti kita lihat analisis lagi seperti biasa apa yang perlu diperbaiki dan tidak gitu ya. Oke. PJ di sini siapa? Saya lupa untuk kelas ini PJ-nya siapa? Rara Ustaz. Oh Rara. Padahal tadi Rara saya panggil. Rara atau Azkia? PJ-nya Rara atau Azkia? Rara Ustaz. Oh Rara. Rara-nya mana? Di sini Ustaz. Oke. Tadi kan namanya Dwina dan Rara masalahnya ya.
Ya, Ustaz. Rara, tugas yang kemarin sudah dikumpulkan belum ke saya? Sudah, Ustaz. Oh, berarti Sudah yang mengumpulkan berarti tugas kelas ini ya, berarti kelas yang lain yang belum ya. Mohon maaf, saya tidak lihat kelasnya tadi. Sudah saya lihat kelasnya tadi. Baru saya menerima tugasnya saja. Oke, baik, kalau itu tidak masalah. Saya belum cek, mohon maaf teman-teman tugasnya karena tadi saya lupa kelas yang mana gitu. Ya, nanti akan saya cek tugas yang kemarin. Kemarin itu kan tugasnya hanya melengkapi kalimat dengan adawat rabti yang sesuai kan dengan mengeluarkan adawat rabti yang ada pada teks kemudian menjelaskan atau menyebutkan jenisnya. Oke, yang ini tadi ya, Rara, ini buku ini sudah saya bagikan belum, Rara? Kalau yang terbaru belum, Ustaz? Yang belum ya? Oke. Belum. Saya Ustaz izin bertanya. Ya, silakan. Kalau penugasan yang baru itu deadline pengumpulannya kapan, Ustaz? Ya, sekarang hari apa? Jumat. Ya, hari Selasa lah ya. Hari Selasa. Saya kan tidak pernah ngasih tugas, waktunya sempit ya, selalu lama ya. Jadi sampai hari Selasa. Tolong disampaikan nanti ini tugas kelas ini gitu ya, Rara ya. Ini tugas kelas ini gitu. Supaya saya nanti tidak tertukar karena kelas lain belum mengumpulkan nampaknya. Oke, buku ini akan saya bagikan teman-teman ke teman-teman ya melalui Rara nanti, melalui PC. Jadi yang dikerjakan tadi dua, membuat istimarah untuk kepentingan nadwah ilmiah atau muktamar ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman membuat satu tulisan terkait dengan waktu tadi ya. Diharapkan minimal terdiri dari 3 paragraf begitu ya. Tadi kan batasannya kan ya takawan bin talati fiqrat. Kemudian setiap fiqrah itu harus ada pikiran utamanya. Baik, gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan selamat mengerjakan tugas dari saya sambil menunggu waktu berbuka puasa begitu. Sambil saya juga akan cek tugas yang kemarin sudah dikirimkan. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk tugas yang kemarin teman-teman. Dan saya mungkin tidak ada UTS ya. Nanti UTS biarkan Ustadz Hendra saja. Ya, saya tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Saya hanya akan menyampaikan materi saja. Nanti untuk UTS dan UAS silakan Ustadz Hendra. Saya hanya akan menyampaikan nilai dari tugas saja. Ya, teman-teman ya. Gitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya akan kirimkan filenya. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan kalau tidak libur ya. Saya lupa karena banyak libur nanti untuk bulan April itu teman-teman. Tinggal ditunggu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Selamat berpuasa, Ustaz. Salam dari Duina, Ustaz.